berkah untuk negeri. Ya, masuk di hari yang ke-9 ya, tepatnya 9 Maret 2025 dan 9 Ramadan 1446 Hijriah. Dan setiap harinya di sore hari kita isi dengan dialog hikmah Ramadan. Dan langsung baik kita bersua dengan narasumber kita di hari ini bersama Ustadz Muhammad Setiawan SAMH. Dan kita bakal buka line telepon di 0711351656 untuk kalau di mana berada. Kita bakal menyapa narasumber kita yang ada di studio ya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dola. Iya, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik, Pak Dola. Ustaz, di kesempatan sore hari ini menyambung dalam rangkaian setiap sorenya. Ya. Kali ini beriman kepada Nabi dan Rasul. Benar Ustaz ya? Benar, Pak Dola. Iya. Silakan Ustaz untuk memberikan tausiah atau kajian pada pagi hari. Silakan. Pada sore hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sunnatahu wa jama'atahu min yauminan hadha ila yaumin nahdah. Wa ba'du, para pendengar, kaum muslimin muslimat, para pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 4 Palembang yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah pada petang hari ini, di hari yang ke-9 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari Ahad 9 Maret 2025 Miladiah. Kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sempat dapat kembali mendengarkan dialog dan kajian hikmah Ramadan menjelang berbuka dalam setiap harinya bersama kami insyaallah dari awal kemarin sampai akhir Ramadan kage insyaallah. Yang mana pada petang ini kita mengkaji mengenai rukun iman, khususnya beriman kepada para nabi dan rasul. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersolawat dan bersalam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarganya beliau, para sahabatnya beliau, para pengikut, anak cucu keturunan beliau dan seluruh umat-umat beliau yang insyaallah istiqomah ada di jalan beliau. Dan semoga dengan kita membaca salawat kepada beliau, kita kaki akan digolongkan menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzmah atau syafaat yang paling agung dari beliau. Amin, Allahumma amin. Para jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu item dari 6 rukun iman yaitu kita beriman kepada para nabi dan rasul. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada para nabi dan rasul? Yakni kita mempercayai sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dalam kehidupan bahwasanya nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang ada dan membenarkan ajaran-ajaran yang dibawa olehnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Di sini ada dua kategori utusan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama nabi, yang kedua rasul. Nabi itu secara istilah adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ajaran tersebut hanya diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Adapun rasul secara istilah yaitu seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepadanya suhuf atau kitab, yang ia diutus dan membawa syariat bagi suatu kaum dan diutus untuk suatu kaum tertentu atau golongan masyarakat tertentu. Nah, khusus untuk baginda Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia dan lintas zaman, artinya di sepanjang waktu dari beliau diutus sampai ke kiamat kelak. Itu khosois atau kekhususan untuk baginda kita Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika kita bicara Nabi dan Rasul, maka yang identik dalam pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah seorang laki-laki yang sudah mukallaf, yang Allah unjuk risalah dan Allah angkat. Tapi ada beberapa ulama dari sebagian kecil atau minoritas ulama yang menyatakan bahwasanya kalau Rasul itu wajib pasti laki-laki, arti lanang galo. Tapi kalau Nabi, ada sebagian ulama yang menyatakan meyakini ada Nabi juga yang dari golongan betina. Siapa contohnya? Di dalam Al-Quranul Karim itu Allah menyebut ada sikok surah dan juga disebut dalam banyak ayat selain surah itu, dan sikok-sikoknya betina yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran, yaitu Sayyidah Maryam binti Imran. Nah, dan juga para ulama, sebagian minoritas, sebagian kecil ulama yang tadi, ada juga yang meyakini selain Sayyidah Maryam seperti Sayyidah Hajar, Sayyidah Sarah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Asia, dan beberapa perempuan-perempuan lain yang soleha juga dianggap sebagai nabi. Tapi tidak ada yang menganggapnya sebagai rasul. Kalau rasul jadi sepakat bahwasanya lanang galo, dak katik betino. Tapi kalau nabi ada sebagian kecil, tapi tidak sebagian besar. Sebagian besar menganggap nabi juga lanang galo. Tapi ada sebagian kecil yang menganggap ada sebagian nabi itu dari betino. Karena ngapa bedanya Pak Ustaz? Bedanya kalau rasul dia punya umat yang dibina dan dididik. Jadi dia tuh kalau rasul itu kalau bahasa istilahnya itu sebagai muadzib, dia mentakdibiyah, dia itu mendidik jadi umatnya. Tapi kalau nabi dia dapat risalah, dia pakai dewek untuk dirinya dewek. Nah, kalau nabi para ulama itu yang sebagian kecil minoritas tadi menerjemahkan, kalau dia pernah didatangi Jibril dan pernah mendapatkan risalah untuk dirinya dewek, dia jadi nabi. Maka ada beberapa wanita soleha tadi yang disebut oleh Quran maupun disebut oleh hadis, kata para ulama itu tergolong daripada nabi juga. Tapi pendapat ini lemah, dan pendapat yang paling kuat adalah seluruh nabi dan rasul, mau baik nabi maupun rasulnya, itu adalah lanang galo. Nah, itu hanya terkait ikhtilaf di kalangan para ulama. Jadi jangan sampai kita gage menjadi wong yang terlalu literik. Jadi kita gage menyalahkan wong yang lain yang menganggap ada nabi yang dari golongan wanita atau golongan perempuan semacam itu. Tapi pendapat itu memang sangat lemah. Itu hanya pengetahuan untuk kita. Nah, tapi kalau kita bicara dalam tradisi umat Yahudi, mereka justru meyakini bahwasanya ada nabi dan rasul atau utusan yang memang betino, kata mereka. Dan itu banyak dari bini para nabi-nabi atau anak para nabi-nabi yang betino itu yang mereka anggap juga sebagai nabi dan rasul mereka. Itu dalam tradisi umat Yahudi. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bicara rasul atau utusan, maka ada 4 sifat yang mungkin kita sudah banyak yang tahu. Tapi ini kita ulang lagi untuk mengingatkan kembali kita. Pertama namanya siddiq, benar. Jadi seorang nabi dan rasul itu
jamaah yang dimuliakan oleh Allah, harus mempunyai sifat maksum. Maksum itu terjago artinya. Nah, jadi kalau Nabi dan Rasul dia sifatnya maksum, terjago cak mana Pak Ustaz? Terjago dari awal dia lahir sampai dia meninggal itu dijago oleh Allah. Jadi skenario hidupnya adalah skenario yang menjadi pelajaran dan skenario terbaik. Beda dengan tradisi Yahudi. Kalau dalam tradisi Yahudi itu Nabi itu kata umat mereka itu bisa salah katanya. Nah, tapi beda dengan kita. Kalau kita meyakini, ini bagian dari rukun iman kita, bahwasanya Nabi dan Rasul itu seorang yang maksum, dijaga oleh Allah dari lahir sampai ke meninggalnya, sampai ke wafatnya. Nah, maka Nabi itu yang diperingati adalah maulidnya, kelahirannya. Nah, lalu kalau selain Nabi, apakah dia juga dapat penjagaan dari Allah? Jawabannya dapat juga, yaitulah para wali-walinya Allah SWT, wong-wong yang bukan Nabi dan Rasul, yang menjadi umatnya Nabi Muhammad, yang dia menjadi kekasih-kekasih Allah, Allah mengasihi dia. Nah, para wali ini, kata para ulama, dia terjago tapi dia mahfud. Jadi artinya dia itu terjago ketika dia berusaha, jadi atas usaha dia untuk menjaga dirinya dari kejahatan, dari keburukan dan kemaksiatan, dan dia berusaha untuk meningkatkan dirinya dalam keimanan dan ketakwaan serta kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu disebut para wali itu dengan sebutan mahfud, artinya terjago karena usahanya dia. Dan para wali itu yang diperingati bukannya maulidnya, karena manusia itu dilahirkan dalam kondisi yang sama, beda dengan para nabi yang maksum tadi. Tapi yang diperingati haulnya, wafatnya. Nah, jadi kalau para wali itu yang diperingati haul atau kewafatannya, karena lah meninggal, baru tahu si anu baik. Nah, kalau nabi tidak, memang dari lahir sudah Allah berikan kemaksuman. Nah, itu perbedaannya. Jadi sifat para nabi dan rasul itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama yaitu siddiq, benar. Setiap tindak tanduknya, perkataan, perbuatan dan diamnya Nabi dan Rasul atau persetujuannya itu adalah benar. Adalah kata Al-Quran itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari segala tindak tanduk dari seorang pribadi Nabi dan Rasul itu kecuali wahyu. Jadi siddiq artinya benar, apa yang beliau bawakan itu benar. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Tidak katik Nabi dan Rasul itu yang hobi berdusta walaupun dalam hal yang kecil dan sepele sedikit pun. Nah, jadi memang seorang yang amanah, yang baik, yang dia pacak dipercaya, pacak megang omongan dan pacak megang sesuatu yang ditunjukkan dengan dia. Lalu yang ketiga, tabligh, artinya Rasul itu punya sifat tabligh, menyampaikan. Jadi karena dia punya umat, dia punya kewajiban untuk menyampaikan risalah yang diterima dari Tuhan tadi. Baik itu suhuf, baik itu kitab suci maupun risalah-risalah lain yang memang Allah wahyukan kepada dia. Jadi tabligh artinya menyampaikan ajaran diwahyukan kepada Nabi itu untuk umatnya. Lalu fatana, yakni artinya cerdik dan bijaksana. Kalau bahasa sekarang ini pinter. Nah, fatana ini artinya setiap Nabi dan Rasul itu pasti cerdas. Tidak katik Nabi dan Rasul yang kalau bahasa Palembangnya itu bodoh, buyar dan sebagainya, tidak katik karena settingan daripada neuron otak daripada Nabi dan Rasul itu pasti cerdas. Dia bisa membaca secara tekstual dan secara kontekstual situasi kondisi umatnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa perbedaan Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan Rasul kita Nabi Muhammad SAW? Perbedaannya, kalau Nabi dan Rasul selain daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW, bedanya hanya dua, mengenai keterangan waktu dan keterangan tempat. Kalau yang sebelum Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu, yaitu pengutusan beliau itu, artinya ruang lingkup beliau itu, ruangnya, itu hanya teruntuk umat tertentu dan tidak untuk umat yang lain. Misal contoh, Nabi Isa itu hanya diuntukkan Bani Israel, Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, Nabi Hud itu hanya untuk kaum Arab yang ada di Yaman dan lain sebagainya. Tapi kalau baginda kita Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia. Maka ekspansi dakwah Nabi, begitu Nabi itu
gerakan dakwahnya sudah mulai luas, beliau mengirim surat-surat kepada raja-raja yang ada di penghujung-penghujung dunia pada waktu yang ada di sekitar Arab dan di daerah-daerah di sekitar yang di daerah-daerah di seluruh lapisan dunia untuk mengajak kepada Islam. Lalu yang kedua, keterangan waktu. Jadi Nabi dan Rasul itu bisa baik syariat mereka, ajaran mereka dihapus oleh Nabi setelahnya, kalau yang sebelum Nabi Muhammad. Nah jadi contoh apa? Syariat Nabi Musa itu sudah dihapus oleh syariatnya Nabi Isa. Nah, kayak itu kira-kira. Tapi kalau syariatnya baginda kita Nabi Muhammad SAW, itu syariatnya fi kulli zaman, di setiap waktu dari beliau diutus sampai kiamat. Kaki syariat baginda kita tetap berlaku kapanpun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke Ustaz, kita break dulu ya. Oh iya, naik napas Dan dulu ya, di sesi yang kedua. Dan kami mengundang dulu yang pengen bergabung silahkan di 0711351656 untuk program di Hikmah Ramadan di sore hari ini. Selama bulan Ramadan, setiap hari dari pukul 17 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat, dulur-dulur bisa ikuti program Hikmah Ramadan di Pro 4 RRI Palembang, kanal 88,4 FM atau di RRI Digital dan streaming kami rri.co.id. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Ya dulur, masuk di sesi kedua dan silakan ingin bergabung di 0711351656 sambil kami kembali dengan kajian di sore hari ini. Nantinya akan melanjutkan program kajian yaitu tentang tema kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, diatur Mang. Nanya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh Imam. Ustaz, nak nanya ngulangi tadi perbedaan antara Nabi dengan Rasul yang signifikannya. Itu apa dia? Yang mendasar ya. Yang mendasarnya bedanya Nabi dengan Rasul. Itu Ustaz ya. Yo. Mohon jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ujuk. Yang ini pertanyaannya kami jawab singkat dulu karena kaki jawabannya kami jelaskan setelah ini. Memang masih ada sesi di kedua ini yang belum kita bahas materinya. Secara signifikan, secara kasarnya kayak ini sederhananya Mang Ujuk. Kalau Nabi dia dapat wahyu baik melalui mimpi ataupun ilham ataupun dia datangnya malaikat Jibril langsung menyerupa ke manusia, yang ajaran itu untuk dia dewek. Nah, kalau Rasul dia seorang utusan yang Allah turunkan kepada dia suhuf atau kitab, yang dia punya umat, yang ajarannya itu disebar ke. Jadi kasar situnya kalau Nabi maki dewek, kalau Rasul maki dewek dan nyebar ke. Nah itu bedanya. Itu secara sederhananya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dulu kajiannya. Secara klasifikasi atau pengelompokan, Nabi dan Rasul itu di dalam kitab Tsamaratul Yani'a fi Riyadil Badi'ah, karya ulama besar kita yang terkenal di Mekah, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, yang banyak menurunkan kiai-kiai besar di Nusantara, termasuklah salah satu keturunan beliau ini yang cukup familiar di tengah kita, yaitu Kiai Ma'ruf Amin. Nah, kata Syekh Nawawi Banten mengutip dari hadis riwayatnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dan juga riwayatnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, jumlah nabi itu seluruhnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nabi ini yang artinya dia nerima maki dewek, yaitu 124.000. Oh, banyak ini jumlahnya ini. Nah, waktu Nabi Isra Mi'raj, uang 124.000 ini dikumpul ke galau di Masjidil Aqsa, ruhnya kan ulah meninggal. Dan ada 4 nabi yang masih hidup, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Ilyas, sama Nabi Khidir, yang juga dikumpulkan pada saat Nabi Isra Mi'raj. Nabi yang ngimami semayangnya, uang 124.000 ini. Nah, dari 124.000 ini tadi, ada 313 yang Allah angkat menjadi Rasul. Nah, jadi 313 ini punya umat,
Yang 313 ini dia artinya punya ajaran untuk maki dewek dan untuk disebarkan kepada umatnya. Nah, kalau nabi dia belum tentu rasul yang 144.000 itu. Tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Jadi 313 itu sudah masuk dalam 124.000 itu tadi. Nah, kalau kita nak tahu di dalam buku aku ini ada aku masukkan ini kutipan dari kitab Thamaratul Yani'a nih. Bahwasanya kalau kita nak tahu nama person dari 313 rasul yang disebut dalam hadis ini tadi ada di dalam kitab Thamaratul Yani'a-nya Firyadil Bani'a karyanya Syekh Nawawi Banten tadi. Nah, di situ banyak ada 313 nama-nama person atau pribadi-pribadi dari nabi dan rasul yang dimaksudkan dalam hadis itu tadi. Adapun yang 124.000 itu wallahu alam bisawab, siapa-siapa benamanya. Mungkin baik di Nusantara dulu ada juga ada nabi, di Jawa, di Sumatera ada nabi. Wallahu alam karena udah ada kata disebut personnya secara jelas dan secara gamblang. Jamaah yang dimuliakan ya Allah, secara klasifikasi. Nah, sekarang secara klasifikasi. Ada pertama namanya nabi dan rasul yang secara tekstual Allah sebut langsung namanya dalam Al-Quran. Nah, sekarang aku nak baca sholawat, kita bernyanyi, bersenandung, bersolawat sambil kita mengingat pelajaran kita waktu TKTPA dulu. Nah, yang secara teks 25 disebut Al-Quran, yang secara teks disebut oleh Al-Quran 25 itu inilah namanya. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul anbiya'il mursalin kulluhum mukramun Adam Idris Nuhud Saleh Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yaqub Yusuf Ayyub Syuaib Musa Harun Dzulkifli Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, 25 ini secara teks Allah sebutkan dalam Al-Quran 30 juz itu. Ya Musa, ya Adam, ya Ismail, ya Dzulkifli kata Allah. Langsung disebut oleh Allah. Ditembak langsung oleh Allah namanya. Nah, itulah yang wajib kita imani. 25 ini Rasul kalau masuk yang 313 tadi. Nabi dan Rasul yang 25 ini. Masuk yang 313 tadi. Nah, sisanya masih ada Rasul dan sisanya lebih banyak lagi Nabi. Lalu yang kedua, klasifikasi yang kedua, yaitu Nabi dan Rasul yang secara tekstual tidak Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran, tapi kisahnya Allah singgung dalam Al-Quran. Nah, inilah yang kalau subuh pagi mengikuti yang kami mengisi acaranya, itu kami kaji sikok-sikok mengenai kisah-kisah mereka. Pertama, ada kisah namanya Nabi Khidir alaihissalam. Nama aslinya Balian bin Balkan, Nabi Khidir ini. Nah, juga termasuk seorang Rasul. Nabi Khidir ini ada kisahnya di Suratul Kahfi tentang pertemuannya dengan Nabi Musa. Lalu ada juga Nabi Syamuil namanya. Tadi pagi lah baru kita kaji. Atau dalam literatur Yahudi disebut dengan sebutan Samuel. Nah, Nabi Syamuil ini Nabi yang memimpin Bani Israel sepeninggal Nabi Musa sama Nabi Harun. Kalau Nabi Khidir tadi dalam literatur Yahudi dikenal dengan sebutan Melkisedek. Lalu yang ketiga ada juga namanya Nabi Uzair. Dalam literatur Yahudi dikenal dengan sebutan Ezra. Nabi Uzair ini disebut di dalam surat Taubah. Maka kalau kita buka Al-Quran itu di surat Taubah itu kita diharamkan untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ta'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apalah kira-kira? Salah satunya alasannya ini. Karena di surah At-Taubah itu Allah menjelaskan ada sikok nama Nabi dan Rasul yang agung, tapi dia dituhankan oleh umatnya umat Yahudi. Jadi kata umat Yahudi, Uzair binullah. Uzair itu anaknya Tuhan kata umat Yahudi. Nah, ini menyalahi akidah tauhid kita. Nah, sehingga di ayat At-Taubah itu kita dilarang untuk baca bismillah. Nah, jadi Nabi Uzair ini adalah seorang nabi dan rasul yang juga pelanjut estafet dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu dikisahkan. Lalu ada juga kisahnya banyak nabi-nabi yang lain yang juga Allah kisahkan kisahnya dalam Al-Quran walaupun sepotong-sepotong tapi tidak disebut namanya secara tekstual. Nah, yang ketiga ada nabi dan rasul yang tidak katik kisahnya di Al-Quran, tidak katik juga kisahnya secara tersirat atau tersurat dalam Al-Quran, tapi kisahnya Allah jelaskan melalui lisan hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW. Siapa contohnya ini? Contohnya pertama ada namanya
Nabi Syam'un Al-Ghazi. Nah, kaget kalau jamaah sekalian dengar kajian kira di akhir-akhir Ramadan aduh kami mengkaji tentang kisah itu berkaitan dengan Lailatul Qadar. Kisahnya Nabi Syam'un Al-Ghazi. Dalam literatur Yahudi itu dikenal dengan sebutan Samson. Bahkan itu jadi film. Tapi film itu agak sedikit berbeda dengan kita. Film itu dikonotasikan negatif beliau itu. Kalau dalam ajaran kita Islam, beliau itu adalah seorang nabi dan rasul yang tentu membawa hal-hal yang sangat positif. Lalu ada juga Nabi Yusha' bin Nun, penerusnya Nabi Musa juga untuk bangsanya Bani Israel. Dalam literatur Yahudi itu dikenal dengan sebutan Nabi Yosua. Lalu ada juga nabi yang dikisahkan dalam hadis itu, yaitu Nabi Syith bin Nabi Adam alaihissalam. Jadi, nah caknya ada telepon ada. Coba kita angkat dulu. Kita angkat ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, masuk Rin. Jaturi. Tanya dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaturi cek. Cek Erin ya. Oh cek Erin ya. Dijelaskan sebenarnya kalau untuk Rasul kita kenal kan itu cuma 25 kan. Yo. Ternyata banyak kan Rasul yang lainnya kan. Yo, benar cek. Nah, yang ingin saya tanyakan di setiap nabi kan ada mengenalkan agamanya masing-masing kan ya. Kalau gitu, nah kayak orang Kristen kan zaman sekarang kan ada yang istilahnya yang ngomong dunia apa tuh kan? Nah, itu tuh mau mana itu? Apa jadi hukumnya atau musyrik? Apa tidak? Apa menurut kepercayaan masing-masing? Iya. Ya. Itu baik. Nanti sana. Iya, siap. Ya, nangkap saya. Nangkap. Ya. Ya. Terima kasih Rin ya. Lah ditangkap ya. Jangan ada yang tersinggung ya. Iya. Iya, makasih Cik Rin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi pertama harus kita clearkan dulu mengenai arah pertanyaan dari Cik Irin tadi. Pertanyaannya bagus itu. Jadi Cik Irin ini ada 3 agama samawi yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, dan itu disebut juga sebutan agama Abrahamik atau agama yang diturunkan untuk anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ialah pertama yang hari ini kita kenal dengan sebutan Yahudi, diturunkan bagi umat Nabi Musa, itu Nasrani bagi umat Nabi Isa, dan Islam bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang ini di dalam tradisi atau interpretasi agama lain, Yahudi dan Nasrani itu ada sedikit kemiripan dalam hal konsep teologi atau ketuhanan. Mereka menuhankan Allah. Itu kita catat dulu. Tetapi mereka tidak memonoteiskan Allah dalam konsep teologi. Jadi mereka menuhankan Allah, tapi tidak mengesahkan Allah atau mentunggalkan Allah. Maka kalau Yahudi tadi kan menyebut Uzair itu Tuhan kedua kira-kira anak Tuhan katanya. Nah dalam Nasrani dikenal juga dengan sebutan ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Roh Kudus kan, dan Tuhan utama. Yeah. Itu seluruhnya mengesahkan Allah. Nah kalau dalam teologi mereka, jadi mereka itu ada turunan Tuhan itu ada Tuhan besar, Tuhan kecil, nah kira-kira sama itu antara Yahudi dengan Nasrani, walaupun beda agak sedikit mirip. Nah di dalam tradisi kita Islam, teologi konsep kita Islam, secara konsep ketuhanan kita meyakini hakul yakin, ainul yakin, ilmul yakin, dan yakin sepenuh-penuhnya bahwasanya seluruh nabi dan rasul dan kedua agama samawi yang ada sebelum Islam yang dibawa Nabi Musa dan Nabi Isa itu secara teologi atau monoteis, secara konsep ketuhanannya seluruhnya mengajarkan yang sama, yaitu menuhankan Allah yang satu tanpa adanya embel-embel ketuhanan yang lain, dengan keesaan dan ketunggalannya Allah. Jadi seluruhnya kalau dalam ajaran kita itu qul huwallahu ahad galo. Nah, dan kita dilarang untuk mengkultuskan atau mendewakan Nabi dan Rasul, hatta Nabi Muhammad SAW, dalam hal konsep teologi atau konsep ketuhanan. Nah, jadi perbedaannya itu disitulah yang mendasar bahwasanya jadi Nabi Muhammad itu menyempurnakan ketuhanan yang sebelumnya itu, karena begitu Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad seperti Nabi Isa dan Nabi Musa itu wafat,
para pemuka setelahnya itu ada merevisi ajaran. Nah, begitu Nabi Muhammad datang itu untuk mengklirkan atau untuk membersihkan ajaran itu supaya kembali sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Nah, kira-kira model itu ya. Ya, lanjut ke Ustaz. Ya, baik. Selanjutnya dalam kategori apa namanya itu klasifikasi nabi dan rasul. Yang ketiga tadi nabi dan rasul yang Allah sebut di dalam yang disebut oleh Nabi kita di dalam hadisnya baginda Nabi SAW, yaitu yang ketiga tadi Nabi Syith. Nabi Syith itu anaknya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu punya anak 20 kembar galau. Kembarnya lanang betina boleh dijadikan oleh Allah. Nah, jadi 40 anak Nabi Adam. Yang kita kenal itu kan cerita Qabil sama Habil yang dia berbunuhan karena berebut untuk kawin itu. Nah, tapi yang justru jarang familiar di tengah kita itulah Nabi Allah Syith alaihissalam, yaitu dalam literatur lain, literatur Yahudi dan Nasrani dikenal sebutan The Prophet of Seth. Nah, Nabi Syith inilah yang menjadi penerus sepak terjang dakwahnya Nabi Adam. Nah, lalu selanjutnya ada di dalam Al-Quranul Karim itu kategori atau klasifikasi Nabi dan Rasul yang para ulama itu terjadi perbedaan pendapat atau ikhtilaf. Apakah ini Nabi dan Rasul, apakah hanya wong soleh yang dikisahkan dalam Quran? Siapa contohnya? Ada kalau kita ngakeka tuh macu surat Luqman yang ngedidik anaknya dengan baik. Luqmanul Hakim. Ada juga kisah rajo yang itu mengurung dari Ya'jud dan Ma'jud yang kakek keluar pada kiamat, itu Dzulqarnain. Ada juga kisah Habib An-Najjar, tukang kayu yang masuk Islam di zaman Nabi Isa. Ada juga kisahnya Imran, bapaknya Sayyidah Maryam dan lain sebagainya. Para ulama beda pendapat, apakah ini Nabi dan Rasul, apakah ini bukan. Lalu selanjutnya yang kelima, yaitu kategori atau klasifikasi Nabi dan Rasul yang tidak diceritakan oleh Quran, tidak diceritakan juga oleh hadis, tidak juga ada perbedaan pendapat dalam ulama, diceritakan oleh Quran secara teks dan secara konteks juga tidak, tapi diceritakan atau disinggung kisahnya di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quranul Karim. Nah, di sini perlu kita pahami juga garisnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat kitab suci baik itu Taurat maupun Injil sebelum Al-Quran, kata para ulama cara nyikapnya dua macam. Secara akidah atau secara konsep tauhid ketuhanan, kita dilarang atau haram hukumnya untuk mengambil dari kitab suci selain Al-Quran, walaupun yang hari ini masih ada, karena otentisitasnya sudah ada revisi-revisi. Lalu yang kedua, secara sejarah kita diperbolehkan mengambil sejarah dari kitab-kitab suci sebelum Al-Quranul Karim, dalam hal ini Taurat dan Injil yang hari ini ada. Nah, di situ ada nabi-nabi dan rasul yang memang nabi dan rasul yang dikisahkan di situ dari bangsa Bani Israel yang dikisahkan oleh Taurat dan Injil, atau kalau bahasa hari ini adalah dikenal sebutan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, di situ dikisahkan ada namanya Nabi Armia, dalam literatur itu disebut dengan sebutan Yeremia. Ada Nabi Ash'ia, dalam literatur itu disebut dengan sebutan Yesaya. Ada juga Nabi Hazkiel, dalam literatur mereka dikenal dengan sebutan Yehezkiel dan lain sebagainya. Nah, banyak itu nabi-nabi, ada Nabi Kinan, ada Nabi Mirkon, ada Nabi Alwun dan lain sebagainya. Nah, lalu yang terakhir kata para ulama, dan ini disepakati oleh Syekhul Azhar, ulama Al-Azhar University Mesir, klasifikasi atau kategori nabi dan rasul yang bisa jadi kata para ulama nabi, tokoh atau pemuka dari agama-agama di luar agama-agama Abrahamik itu bisa jadi adalah nabi dan rasul. Nah, siapa contohnya? Di daerah Persia ada nama agama namanya Zoroisme kalau tidak salah. Nah, pemukanya itu namanya Zoroaster. Nah, Zoroaster ini bisa jadi dulunya ada seorang nabi dan rasul, tapi ajaran setelahnya sudah banyak diubah. Ada juga di dalam literatur Buddha ada nama Siddhartha Gautama, di dalam literatur Hindu ada nama Krishna, di dalam literatur Konghucu ada nama Kongzi. Bisa jadi beliau-beliau ini adalah nabi dan rasul, namun mungkin setelahnya ajarnya sudah banyak revisi-revisi dari para umatnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nabi kita memerintahkan kepada kita bahwasanya kita dilarang keras untuk menghina sesembahan atau yang didewakan oleh umat-umat selain daripada Islam. Ngapo? Karena dua hal kata Nabi itu. Pertama, kalau kita menghina yang memang ngampuk atau nguyok daripada sesembahan agama lain, kaki mereka juga bakal nguyok kita, bakal nguyok Nabi Muhammad dan bakal nguyok Allah.
Nah, yang pertama. Yang kedua, kenapa kita dilarang untuk menghina ataupun menguyok daripada tokoh-tokoh agama lain yang itu tuh? Bisa jadi kata Grand Syekh Azhar ini tadi, beliau itu adalah seorang nabi dan rasul yang agung, artinya wong yang tinggi dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ajaran setelahnya mungkin sudah ada revisi-revisi, itu sudah lain cerita. Nah, maka itu jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin intisari daripada pelajaran kita pada kajian kita petang hari ini, bahwasanya dalam beriman kepada para nabi dan rasul, semoga kita dapat meneladani daripada kisah-kisah nabi dan rasul tersebut, dapat kita pelajari, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Ustaz. Mungkin sebagai penutup ada yang tambahan atau mungkin kesimpulan tadi tambahannya. Ya, jadi kesimpulannya kita wajib mengimani nabi dan rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW, dan kita meyakini bahwasanya ajaran tauhidnya itu adalah monoteis, satu, menuhankan yang satu. Adapun syariat itu berbeda, bisa jadi karena tergantung situasi kondisi. Dan juga kita meyakini bahwasanya nabi dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada nabi setelah dan rasul sesudahnya. Beliau penutup para nabi dan rasul yang mengklirkan ajaran konsep tauhid ketuhanan, dan juga beliau yang membawa syariat yang berlaku untuk sepanjang zaman dan sepanjang tempat yang ada di seluruh penjuru bumi atau alam semesta, penjuru dunia kita ini. Nah, semoga dengan sedikit kajian ini dapat membawa keberkahan, ibrah bagi kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah baik pada perkataan maupun perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendengar sekalian. Terima kasih kami akhiri dan mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz memberikan kajian pada hari ini sebagai bahwasannya berkah untuk kita galau-galau dalam mengisi bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Ustaz, nanti insyaallah mudah-mudahan kita datang kembali Ustaznya di sore hari ya dengan berbagai tema tentunya di Hikmah Ramadan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu kita lanjut kembali program acara selanjutnya dengan nantinya kita akan bergabung bersama Puru 1 RRI Palembang guna ikuti menanti berduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya dari Masjid Agung Palembang. Dulur-dulur, sudah kita peloi bersama acara Hikmah Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ramadan RRI berkah untuk negeri.